Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 2000-2003. Dan karena nilai perusahaan terdaftar yang tidak dilindungi oleh CW terus menurun, volume perdagangan mereka juga terus menyusut hingga hampir semua kekuatan dialihkan ke 10 perusahaan terdaftar Harbor Stocks berdasarkan nilai pasar. Lebih dari 30% saham perusahaan tercatat turun, lebih dari 10% dan 60% saham perusahaan tercatat turun. Sementara itu, kurang dari 1% saham perusahaan tercatat naik melawan tren, didorong oleh CW. Hampir setengah dari seluruh volume perdagangan Harbor Stocks terkonsentrasi di sini. New York, Amerika Serikat. Di dalam sebuah villa di daerah kaya di pinggiran. Setengah dari Harbor London membuka mulutnya perlahan dan mengisap cerutunya. Kennedy, Sawyer, Kaiden, dan Fabian duduk di tengah kabut asap. Haha, harga saham grup harapan kami telah naik kembali ke titik pembukaan. Von Group dan Atticus Group juga meningkat dan akan segera mencapai batasnya. Jasper benar-benar sesuatu yang lain. Sial, dia berhasil sendirian mendukung saham 10 perusahaan terbesar yang terdaftar di Harbor Stock. Bahkan jika Jasper kalah kali ini, itu ditakdirkan untuk dicatat dalam sejarah. Setengah Harbor London melirik Kennedy setelah mendengarnya mengatakan itu. Di bawah kelopak mata yang setengah terkulai itu ada kilatan yang tak bisa dijelaskan di matanya. Kennedy, pengabaian Jasper terhadap permusuhan masa lalu untuk mendukung harga saham dari 3 perusahaan terdaftar kami pada saat seperti ini menunjukkan bahwa pemuda ini jauh lebih unggul daripada orang tua kentut sepertimu. Setengah dari kata-kata Harbor London membekukan senyum di wajah Kennedy. Mereka selalu memiliki hubungan kerja sama satu sama lain, dan status semua orang setidaknya sama di permukaan. Terlebih lagi, Half the Harbor London mengatakan ini di depan para junior sehingga dapat dikatakan bahwa Half the Harbor London berterus terang dengan kata-katanya. Dia tidak menunjukkan rasa hormat kepada Kennedy sama sekali. Yo, bisakah kamu mendapatkan faktamu dengan benar? Jasper adalah musuh kita. Separuh pelabuhan London mendengus dingin dan berkata kepada Kaiden, Paman Kennedymu benar-benar bingung, Kaiden. Pergi dan jelaskan pada Paman Kennedymu. Kaiden melirik Kennedy yang berwajah gelap dan berkata dengan nada yang sangat ringan, jika Jasper tidak melakukan ini, Harbor Stocks akan menembus level support 8.000 poin dan seluruh perekonomian Harbor City akan hancur. Kami akan menjadi persembahan penguburan dalam keruntuhan skala seperti itu. Satu-satunya yang tersisa pada saat itu adalah properti kita di Amerika Serikat dan pada saat itu, kita akan setara dengan anjing yang berduka. Jadi dalam arti tertentu, Jasper menyelamatkan kita. Kennedy membalas dengan marah, jadi apa? Jasper tidak datang untuk menyelamatkan kita. Dia datang untuk menyelamatkan Harbor Stocks. Tidak ada perbedaan. Kaiden menghela nafas dan berkata, terlebih lagi, menggunakan kekuatan JW untuk menyelamatkan Harbor Stocks sama saja dengan Jasper mendapati dirinya melakukan perdagangan tanpa pamrih dengan kerugian yang mungkin akan mengorbankan segalanya. Jadi sikap Jasper dalam aspek ini memang di luar jangkauanku. Kata-katanya sangat halus, tetapi semua orang yang hadir tahu bahwa jika mereka berada di posisi Jasper, kemungkinan besar mereka akan memilih untuk berdiri dan menonton. Jadi apa yang kalian katakan sekarang? Kennedy tidak melanjutkan topik pembicaraan. Dia memberi Half the Harbor London dan Sawyer, yang selalu diam, tatapan muram dan berkata, kami di sini bukan untuk menyaksikan drama itu terungkap. Saran saya adalah mengikuti Soros ke Harbor Stocks singkat. Jika Harbor Stocks benar-benar akan ambruk, pemerintah daratan tidak akan tinggal diam. Jika kita masuk dan kekurangan saat ini, kita akan mendapat untung besar ketika kita membalikkan tangan dan ikan bawah. Apakah kalian tidak tertarik dengan ini? Separuh pelabuhan London tidak berkata apa-apa. Kennedy menjadi tidak sabar, tetapi dia tidak berani marah pada Half the Harbor London. Dia menoleh ke Sawyer dan berkata, Sawyer, bagaimana menurutmu? Wajah Sawyer berkedut dan dia menjawab, tetapi jika kita melakukan ini, kita benar-benar akan menjadi pendosa nasional. Jika kita terekspos, apakah menurutmu kita masih memiliki tempat untuk bersembunyi di dunia besar ini? Betapa bertele-tele. Ketika datang ke Sawyer,
yang paling lemah di permukaan, Kennedy tidak begitu sopan, jadi dia langsung memarahinya. Siapa kita? Kami adalah pengusaha. Di mana ada manfaat dan kepentingan di dunia, ada orang seperti kita. Selama ada kepentingan yang cukup besar, apa pendosa nasional? Itu hanya alasan untuk pecundang. Jika kita menang kali ini, maka semua kekalahan kita sebelumnya akan dipulihkan dan seluruh kelas atas di Harbor City akan diacak. Di masa depan, tidak akan ada 4 keluarga terkaya di Harbor City karena hanya akan ada 3 keluarga J. Langdon, W. Langdon, dan keluarga Atticus. Mengapa kita harus tinggal di sini sekarang dan dilarang kembali? Mengapa keluarga kita masing-masing di Harbor City bahkan tidak bisa meninggalkan rumah mereka? Mengapa tidak ada yang bekerja sama dengan bisnis kami di Harbor City? Bukan karena kami melakukan sesuatu yang tidak berbudi atau kami adalah pendosa nasional, tapi itu karena kami pecundang. Selama kita menang, hukum akan jatuh dan akan ada orang-orang Harbor City yang akan mencium asterisks kita. Tidakkah kamu mengerti kebenaran yang begitu sederhana, Sawyer? Semakin dia berbicara, semakin bersemangatlah Kennedy. Meskipun dia sedang berbicara dengan Sawyer, tatapannya terus beralih ke Half the Harbor Langdon. Dia tahu betul bahwa Half the Harbor Langdon adalah pengambil keputusan yang sebenarnya. Keputusan akhir selalu menjadi hal yang ditekankan oleh Half the Harbor Langdon. Sawyer sangat berkonflik. Dia memandang Kennedy, lalu ke Half the Harbor Langdon, dan tiba-tiba berkata dengan gigi terkatup. Saya tidak peduli. Saya tidak akan mengambil sikap dalam masalah ini. Anda dapat melakukan apapun yang Anda katakan ingin Anda lakukan. Bagaimana itu bisa terjadi? Kennedy tidak senang. Dikatakan sebelumnya bahwa jika kami menemukan sesuatu yang tidak dapat dinegosiasikan, kami bertiga akan memberikan suara. Bagaimana kami akan memilih jika Anda abstain? Cukup. Setengah dari pelabuhan Langdon berbicara. Kennedy segera menutup mulutnya dan menatap lurus ke arah Half the Harbor Langdon. Kami akan tidak melakukan apa-apa tentang ini. Setengah dari jawaban Harbor Langdon menyebabkan Kennedy menjadi pucat karena ketakutan. Joe, kenapa? Apakah kamu tidak setuju dengan apa yang aku katakan? Saya bersedia, setengah dari pelabuhan Langdon menjawab. Lalu mengapa? Separuh pelabuhan Langdon menghela napas. Pemandangan ini menyela pertanyaan Kennedy. Kalian lupa satu hal, ada beberapa kali ketika kita semua sepakat bahwa peluang Jasper untuk menang sangat kecil dan hampir tidak mungkin baginya untuk kembali, tetapi apa yang terjadi pada akhirnya? Orang yang menentangnya menderita kerugian besar setiap saat. Di antara kami memiliki tidak kurang dari 2 kekalahan melawan Jasper, dan kerugian itu sangat besar. Situasi ini juga sangat mirip dengan yang sebelumnya. Tidak ada yang berpikir bahwa Jasper bisa berhasil. Apakah itu sejarah depan atau analisis data, Jasper pasti akan kalah, tetapi Jasper menetap untuk ada hanya untuk menerobos pengalaman semua orang dan apa yang biasa dilakukan semua orang. Sekarang tanyakan pada dirimu sendiri, siapa yang berani mengatakan bahwa Soros akan mampu mengalahkan Jasper kali ini? Setelah kata-kata ini, Kennedy dan Sawyer memiliki ekspresi yang berbeda, tetapi mereka berdua tetap menutup pikiran mereka. Tidak peduli seberapa optimis atau sombongnya mereka tidak bisa mengatakan hal seperti itu lagi. Mereka telah terbukti salah berkali-kali sehingga menyakitkan. Setelah waktu yang lama, Kennedy akhirnya berkata dengan enggan, dari apa yang baru saja Anda katakan, Jasper sudah tak terkalahkan dan tidak ada cara untuk melawannya. Selama kamu melawan dia, kamu akan kalah, kan? Tapi bagaimana bisa ada orang dan dasar seperti itu di dunia? Alasan mengapa saya memilih untuk tidak melakukan apa-apa bukan hanya karena tebakan pribadi saya tentang dia. Tapi untuk alasan yang bagus. Separuh pelabuhan Langdon berdiri dan mondar-mandir perlahan di ruang kerja, menunjukkan bahwa dia sedang berpikir serius. Pertama, kami tidak melihat harapan Jasper menang dalam situasi saat ini dan Harbor City tidak memiliki banyak energi untuk melindungi dirinya sendiri. Hampir semuanya didukung oleh Jasper. Namun, Jasper sendiri juga tidak bisa bertahan lama. Jika kita memahami ini dan Soros juga memahaminya, mustahil Jasper tidak memahami ini. Tapi mengapa dia masih terburu-buru ke Harbor Stocks untuk menyelamatkan pasar? Apakah Jasper benar-benar ngengat bodoh yang akan terbang ke api? Jika dia bodoh,
Kita semua di sini mengalami gangguan mental. Kaiden menyela dengan tiba-tiba. Separuh pelabuhan London melirik putranya, tetapi tidak membantahnya. Ketika seseorang menghina lawannya, mereka sering menghina dirinya sendiri. Setengah dari pelabuhan London melanjutkan, jangan lupa, daratan telah mengikuti rencana pembandingan dari tahap yang sangat awal. Dengan perkembangan ekonomi yang pesat, pemikiran dan gagasan orang-orang di daratan menjadi sangat terpengaruh. Ini tidak bisa dihindari setelah reformasi dan keterbukaan. Dan beberapa tahun yang lalu, orang-orang hebat yang telah meninggal mengatakan selama reformasi dan keterbukaan bahwa kita harus membiarkan beberapa orang menjadi kaya terlebih dahulu dan kemudian mendorong semua orang untuk menjadi kaya bersama. Menurut pengamatan saya dan beberapa saluran berita, daratan telah mencari orang-orang seperti itu sejak awal, tetapi persyaratannya terlalu tinggi. Mereka tidak boleh memiliki latar belakang politik dan mereka juga tidak boleh memiliki latar belakang keluarga besar. Mereka lebih memilih orang biasa yang lahir dan besar di tengah masyarakat. Namun, bagaimana orang biasa bisa naik ke level setinggi itu? Tapi saat ini, Jasper muncul, dan semua yang dia lakukan sesuai dengan persyaratan pemerintah daratan untuk boneka ini. Jadi, saya yakin pemerintah daratan telah menanam Jasper dengan sengaja sejak awal. Khususnya tentang masalah ini, Jasper berisiko dijadikan korban penguburan kapan saja dalam krisis Harbor Stocks. Jasper bukan nengat bagi nyala api, dia juga bukan orang bodoh. Sebaliknya, dia adalah orang yang sangat bijaksana. Dia ingin menggunakan tindakannya untuk membuktikan kepada pemerintah daratan bahwa dia, Jasper Line, adalah tolok ukur yang dapat dipercaya dan dapat membela negara di saat-saat kritis. Tidak peduli apa yang dipikirkan pemerintah, setidaknya ada dua hal yang bisa dijamin. Harbor Stocks tidak bisa gagal, dan Jasper juga tidak bisa gagal. Selama krisis keuangan Terra, kami telah mengalami dan mendapat manfaat dari tekad daratan untuk menyelamatkan Harbor City, jadi tidak ada keraguan tentang yang pertama. Dan Jasper telah melihat melalui ini juga. Ini adalah poin pertamaku, sedangkan untuk yang kedua, saya menduga Jasper memiliki bom di pasar saham daratan. Setelah bom ini diledakkan, itu akan cukup untuk meledakkan Soros menjadi setengah lumpuh. Pikiran semua orang beroperasi di sepanjang cerita Half the Harbor London, dan pada saat ini, mereka menyadari bahwa mereka melihat kejadian ini begitu dangkal sementara Half the Harbor London telah melakukan penyelidikan yang cermat dan menganalisis semuanya dengan jelas. Ayah, bom macam apa itu? Kaiden bertanya tanpa sadar. Setengah dari pelabuhan London memandang ke cakrawala ke arah Summerland, dan berkata dengan lembut, dana jaminan sosial untuk 1,2 miliar orang di daratan. Kalimat pendek ini seperti ledakan gemuruh yang menggetarkan jiwa semua orang yang hadir. Semua orang mengerti apa yang diwakili oleh dana jaminan sosial untuk populasi 1,2 miliar. Intinya adalah bahwa itu sepenuhnya sah dan sah bagi kekuatan ini untuk memasuki pasar keuangan. Setelah Summerland secara resmi membuat keputusan ini, Soros akan meledak jika dia menyentuh pasar asare daratan saat ini. Tidak, itu tidak akan berhasil, dana jaminan sosial itu terkait dengan berdirinya suatu negara. Apakah pemerintah punya nyali untuk menjadi begitu besar? Kennedy bergumam. Separuh mata Harbor London tertuju pada pemandangan di luar jendela sepanjang waktu. Dia mengepalkan tinjunya sedikit dan berkata, itu sebabnya saya mengatakan bahwa ini adalah perang keuangan di permukaan, tetapi pada kenyataannya, ini adalah perang terhadap nasib bangsa, dan hal yang kita perjuangkan adalah setidaknya 20 tahun peluang pengembangan di masa depan. Menjadi penonton dan tidak berpartisipasi dalam acara akbar ini akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidup kita. Saat dia terpesona oleh kata-kata ayahnya, Half the Harbor London, Kaiden secara tidak sengaja melihat sekilas perubahan pasar di layar. Dia berteriak, ada perubahan di Harbor Stocks. Sektor real estate menurun. Setengah dari Von Group Harbor London dan Kennedy's Hope Group semuanya adalah pemimpin di sektor real estate. Mereka segera memusatkan perhatian mereka pada pasar dan melihat sejumlah besar pesanan short selling setinggi langit menghantam sektor real estate, menghancurkan semua perusahaan terdaftar yang terkait dengan real estate sampai mereka hampir tidak bisa mengangkat kepala. Pada saat yang sama, indeks saham Harbor Stocks langsung anjlok 15 poin, mencapai 8.005 poin, hanya berjarak 5 poin dari level support terakhir. Itu masih mirip dengan analogi tanggul.
Kini, bisa dikatakan air banjir sudah setinggi puncak bendungan. Jika seseorang mengerahkan sedikit lebih banyak kekuatan, tanggul akan meledak. Pada saat ini, hati semua orang berada di tenggorokan mereka. Serangan senjata terkonsentrasi dalam waktu singkat dikombinasikan dengan pesanan kosong setinggi langit yang sangat besar. Sepertinya ini tidak dilakukan oleh Soros sama sekali, kata Kaiden dengan cemberut. Benar, serangan Soros dikenal licik dan bisa berubah-ubah, tapi ini sangat kasar, jadi sepertinya dilakukan oleh Quantum Fund nomor 2, Rogers, kata Fabian juga. Separuh pelabuhan London dan mereka bertiga saling berpandangan, mengerutkan kening dalam-dalam. Kota Nauritus. Dihadapkan dengan perubahan mendadak di Harbor Stocks, Bas tanpa sadar ingin pergi ke Jasper. Jangan. Jake meraih Bas. Pak, Lain pasti memiliki sesuatu yang sangat penting untuk diurus sekarang. Jangan ganggu dia untuk saat ini. Bas mulai tertawa dalam kemarahan. Dia berkata, tapi Pak Lain juga mengatakan bahwa jika ada perubahan yang tidak terduga, kita harus melaporkannya kepadanya. Kita bisa menangani masalah sepele ini. Jake memelototi Bas dan berkata, kau dan aku masih bisa beristirahat secara bergiliran. Sudah berapa lama Tuan Lain tidak beristirahat dengan baik? Dia terpaksa menemui dokter terakhir kali. Tidakkah Anda melihat bahwa mata Tuan Lain baru saja memerah? Kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tapi kami bisa sedikit meringankan beban Tuan Lain. Bas berkata dengan ragu-ragu, lalu apa yang akan kamu lakukan? Jika saya mengikuti jalan pikiran Pak Lain, Quantum Fund menyasar sektor real estate. Saya telah mempertimbangkan titik masuk ini untuk waktu yang lama, dan tidak mengherankan bahwa mereka akan melakukan ini. Dibandingkan dengan industri lain, runtuhnya industri real estate akan membawa kerugian ekonomi paling besar ke Harbor City. Jadi, yang perlu kita lakukan sekarang adalah tetap mendukung pasar, tetapi kita harus menarik dana dukungan dari industri non-real estate lain dengan benar dan mentransfernya ke sini. Kita harus menyelamatkan 10 perusahaan terdaftar teratas di seluruh sektor. Bas terkejut dan bertanya, berapa banyak uang itu? Tekanan keuangan pada kami sudah sangat tinggi. Walaupun jumlahnya sangat besar, kami harus melakukannya. Jika sektor real estate runtuh, itu akan segera mempengaruhi seluruh pasar. Dalam situasi itu, titik support 8.000 poin akan ditembus dalam sekejap. Semua upaya kami dan seluruh rencana penyelamatan akan gagal total. Melihat Jake yang bertekad, Bas menoleh untuk melihat ke arah kantor Jasper. Kemudian, dia berkata dengan gigi terkatup, baik. Sekarang, di kantor Jasper. Jasper sedang menelepon. Jadi pendapat saya secara keseluruhan adalah bahwa situasinya telah sampai pada titik di mana kita harus membuat keputusan besar, McNeil, kita kehabisan waktu. Panggilan ini berlangsung lebih dari 20 menit. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Jasper, McNeil terdiam cukup lama. Jasper, kamu harus memikirkan ini matang-matang. Setelah keputusan dibuat, itu tidak dapat diubah, dan Anda kemungkinan besar akan kehilangan semua yang Anda miliki. Setelah mendengar apa yang dikatakan McNeil, Jasper tertawa. Ketika saya memutuskan untuk menyimpan Harbor Stocks, saya sudah meletakkan semua chip saya di atas meja. Terus terang, melakukan itu sangat tidak sejalan dengan perilaku seorang pengusaha, tapi saya tetap melakukannya. Jika saya benar-benar harus mengatakan alasannya, saya hanya bisa mengatakan bahwa saya sudah gila. Namun, seorang pria terhormat tahu bahwa ada hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Paling-paling, saya akan melakukan hal-hal yang telah saya lakukan selama beberapa tahun terakhir dengan sia-sia. Sangat menyenangkan untuk kembali ke daerah kecil untuk memulai sebuah restoran dan menjalani hidup saya dengan damai juga. McNeil juga geli dengan nada bicara Jasper dalam situasi yang begitu serius. Pernahkah Anda berpikir untuk menunggu sedikit lebih lama? Dengan kecerdikan Anda, tidak mungkin Anda tidak tahu bahwa Swallow Capital tidak akan diam dan menyaksikan Harbor Stocks runtuh. Bila perlu, Swallow Capital akan memasuki Harbor Stocks dan melindunginya dengan segala cara. Jasper menghela nafas ringan setelah mendengar itu. Banyak orang, mungkin termasuk Jake, akan berpikir bahwa kata-kata Jake memainkan peran penting dalam masuknya Jasper ke Harbor Stocks. Namun, pemikiran Jake selama ini terlalu dangkal. Lagi pula,
dia bukan Jasper, jadi dia tidak bisa melihat masalah ini dari sudut pandang Jasper. Ini sepertinya hanya pertanyaan apakah akan melindungi pasar dan juga pertanyaan apakah akan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Tetapi pada kenyataannya, Jasper berada dalam pusaran permainan yang ganas saat ini. Dalam game ini, ada game antara dia dan Quantum Fun, dan ada juga game antara dia dan Swallow Capital. Jika sesuatu terjadi pada Harbor Stocks dalam keadaan normal, Swallow Capital akan langsung merespons. Jasper segera menyadari bahwa Swallow Capital sedang menunggu. Mereka menunggu untuk melihat sikapnya dan pilihan apa yang akan dia buat. Jasper tidak mau atau berencana untuk terlalu memikirkannya. Ia hanya merasa bahwa sebagai warga Summerland, apalagi seseorang dengan statusnya, terkadang ada hal-hal yang benar-benar perlu dilakukan. Dan hal-hal ini seringkali bukan karena pertimbangan untuk kepentingan pribadi. Lagi pula, manusia tidak bisa benar-benar menjadi binatang buas yang hanya memikirkan diri mereka sendiri. Jadi, apa yang dikatakan Jasper sebenarnya tidak berlebihan. Jika dia mengambil risiko dan membuat lompatan, dia akan benar-benar hancur berkeping-keping. Aku sudah memikirkannya, kata Jasper terus terang. Namun, saya akan mengatakan sesuatu yang mungkin tidak Anda percayai, McNeil. Saya, Jasper Lane, hanya ingin memiliki hati nurani yang bersih kepada dunia, negara, dan masyarakat. Sehingga ketika saya menjadi tua, apakah saya dalam kemiskinan yang parah atau memiliki semua kekayaan di dunia, saya dapat dengan bangga memberitahu keturunan saya bahwa saya adalah seorang pahlawan saat itu. Tentu saja, aku percaya padamu. Mengapa tidak? Hanya karena kedengarannya sombong. Di ujung telepon yang lain, McNeil berkata dengan nada tegas, jangan lupa bagaimana negara kita dikalahkan. Dalam menghadapi agresi, berapa banyak nenek moyang kita yang menggunakan daging mereka sendiri untuk memblokir peluru dan bom musuh. Itu semua adalah situasi yang sangat berbahaya dan mematikan, tetapi di saat krisis, kita tidak pernah kekurangan orang yang bersedia memberikan segalanya untuk negara dan rakyat. 70 atau 80 tahun yang lalu, ada begitu banyak martir di negara kita yang mengorbankan segalanya dan mewarnai bendera merah dengan darah mereka. Saat ini, tidak dapat dipercaya bahwa Anda melakukan sesuatu yang orang lain anggap bodoh. McNeil berhenti, dan dia tiba-tiba bertanya, Jasper, seperti yang Anda katakan sebelumnya, sebenarnya, kami telah membuat keputusan. Saya bertanya kepada Anda sekarang, apakah Anda yakin dapat mengusir ibu kota barat dari pasar daratan dalam sekali jalan jika Anda diberi dana jaminan sosial sebesar 600 miliar Somer dollars? Jasper tiba-tiba berdiri, menekan kegelisahan di hatinya. Kemudian, dia bertanya, kamu menyerahkannya padaku. Itu benar, kami sudah mempertimbangkannya. Dalam menghadapi situasi seperti itu, tidak lagi cocok untuk menggunakan dua sistem perintah yang berbeda, jadi kami berencana untuk sementara menyerahkan perintah mutlak kepada Anda. Tentu saja terbatas pada likuidasi pasar saham daratan kali ini dan toleransi kerugian yang dapat diberikan kepada Anda adalah 10%, yaitu, jika Anda diberi kuota 600 miliar, sekali kerugian melebihi 60 miliar, Anda harus segera menarik dana jaminan sosial. Jika tidak, itu akan mempengaruhi operasi yang aman dari seluruh dana. Anda harus jelas bahwa begitu dana jaminan sosial kehilangan terlalu banyak dan masalah muncul, tidak ada yang mampu menanggung tanggung jawab ini. Jadi, ini adalah rencana akhir yang diberikan oleh petinggi setelah beberapa pertemuan dan diskusi. Kami hanya membutuhkan jawaban Anda untuk pertanyaan ini. Sekarang jaminan sosial dari 1,2 miliar orang di Summerland ada di tangan Anda, apakah Anda punya nyali untuk menggunakannya? Jasper tidak segera menjawab pertanyaan McNeil. Di sisi lain, McNeil tidak membuatnya terburu-buru. Dia tahu ini adalah tanggung jawab besar dan tidak ada yang berani menerima tugas ini tanpa memikirkannya. Bisa juga dikatakan bahwa seseorang akan melakukan jasa berjasa setelah ini dilakukan dengan baik, tetapi setelah mereka mempertimbangkan apa yang terjadi saat itu, kontribusi ini mungkin tidak terlalu besar. Namun, begitu ini kacau, maka mereka akan selesai. Itu tidak bagus sama sekali. Jadi, meskipun sangat mendesak, McNeil bersedia memberi Jasper waktu untuk mempertimbangkannya. Jasper, bahkan jika kamu menolakku sekarang, itu tidak akan mempengaruhi apapun.
Semua orang akan mengerti. Anda telah melakukan apa yang perlu Anda lakukan, yang dengan sendirinya berada di luar ekspektasi semua orang. Saat ini, suara-suara yang menentangmu di Swallow Capital semakin kecil. Ini semua dicapai melalui kerja keras Anda sendiri. Tidak ada yang sempurna. Anda tidak perlu terlalu keras pada diri sendiri. Saya menerima. Jasper memberitahu Mer. McNeil jawabannya tepat setelah Mer. McNeil menyelesaikan kalimatnya. Tidak ada yang lebih cocok untuk pekerjaan ini selain saya, tetapi saya memiliki persyaratan. Batas kerugiannya harus 30%. Di Swallow Capital, Mer. McNeil, yang memegang telepon, mengernyitkan alisnya saat mendengar Jasper menerima tugas ini. Namun, sebelum dia bisa benar-benar rileks, dia mengerutkan kening lagi ketika dia mendengar Jasper meminta batas kerugian 30%. 30% tidak mungkin. Ini terlalu tinggi. Kami tidak bisa menebus kerugiannya, jawab Mer. McNeil. Chewy Foundation masih memiliki banyak aset di Amerika Serikat. Jasper berkata dengan suara rendah, namun, Chewy Foundation tidak dapat mengambil kembali aset tersebut dan Amerika Serikat tidak akan mengizinkannya. Jadi, setelah semuanya beres, saya akan membuat rencana untuk menebus dana jaminan sosial. Mer. McNeil berkata dengan suara rendah, Jasper, kamu hanya membuat masalah. Apakah Anda pikir Anda bisa menebus sesuatu yang penuh ketidakpastian hanya karena Anda mengatakan Anda bisa? Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.